Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rebita Askar Indiani, NPM 24910026. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang materi patologi sistem pada stase sistem saraf pusat. Pada stase sistem saraf pusat, saya mengambil kasus yaitu meningitis. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa tentang meningitis, yaitu ada penyebab terjadinya meningitis dan gejala utama terjadinya meningitis. Jadi, meningitis adalah kondisi peradangan atau inflamasi yang terjadi pada meninges, yaitu lapisan pelindung selaput yang menyelimuti otak dan saraf tulang belakang. Nah, kondisi ini merupakan keadaan darurat medis karena peradangan tersebut berada pada sangat dekat dengan organ vital. Jika tidak segera ditangani, meningitis dapat menyebabkan kerusakan otot permanen, gangguan pendengaran, hingga kematian. Nah, jadi penyebab utama meningitis yaitu ada meningitis bakteri, jenis yang paling berbahaya dan menular, memerlukan penanganan medis segera dengan antibiotik. Lalu yang kedua itu ada meningitis virus. Jenis ini paling umum ditemukan, biasanya lebih ringan daripada bakteri yang seringkali sembuh dengan sendirinya pada orang dengan imun kuat. Jadi pada meninges itu patofisiologinya ada masuknya agen infeksi pada infeksi. Nah, maksudnya itu mikroorganisme masuk ke dalam tubuh melalui ada beberapa jalur utama. Yang pertama itu ada jalur hematogen. Bakteri atau virus masuk ke aliran darah, bakteri Kremia atau viremia setelah menginfeksi bagian tubuh lain seperti saluran pernapasan, yaitu paru-paru, telinga tengah atau sinus. Nah, yang kedua, di infeksi itu ada penyeberangan langsung. Itu terjadinya akibat adanya luka terbuka atau patah tulang tengkorak yang membuat meningen terpapar di luar atau komplikasi setelah prosedur operasi otak. Nah, yang kedua itu ada penembusan sawah darah otak atau blood-brain barrier, yaitu untuk sampai ke meningen, patogen di dalam darah harus melewati sawah darah otak, yaitu lapisan pelindung ketat antara pembuluh darah dan jaringan otak. Patogen tertentu memiliki protein khusus di permukaannya yang memungkinkannya menempel dan menembus pada lapisan pelindung. Lalu yang ketiga itu ada replikasi di ruang subarachnoid. Nah, maksudnya itu ruang subarachnoid itu berhasil masuk ke cairan cerebrospinal atau biasa disebut CCS di ruang subarachnoid. Patogen akan berkembang biak dengan cepat. Hal ini terjadi karena CCS memiliki jumlah antibodi dan sel imun yang sangat sedikit sehingga kuman tidak mudah dihancurkan. Yang keempat itu ada respon peradangan. Di respon peradangan itu ada 3, yaitu yang pertama peningkatan permeabilitas sawar darah otak, yaitu pembuluh darah menjadi bocor, menyebabkan protein dan sel darah putih itu bisa masuk ke CCS yang membuat cairan tersebut menjadi keruh atau bernanah. Nah, yang kedua itu ada edema cerebral. Yang kedua itu ada edema cerebral, yaitu pembengkakan pada otak. Penumpukan cairan dan sel-sel radang menyebabkan jaringan otak membengkak. Terus yang ketiga ada gangguan aliran CCS. Cairan cerebrospinal menjadi lebih kental sehingga alirannya tersumbat. Hal ini meningkatkan tekanan di dalam tengkorak, yaitu tekanan intrakranial. Adapun di patologinya yaitu ada dampak klinisnya, yaitu kaku kuduk, sakit kepala hebat seperti aduh sakit banget, sakit, terus habis itu muntah kayak gitu. Jadi di meningitis itu manifestasi klinis yang pertama itu ada demam tinggi. Demam tinggi ini sering muncul secara mendadak seperti
Nah, itu tadi saya mendemonstrasikan demam tinggi. Yaitu yang kedua, lalu yang kedua itu ada kaku kuduk. Kaku kuduk itu seperti leher terasa sangat kaku dan sakit saat ditekuk ke arah dada. Misalnya seperti ini. Nah, ini adalah kaku kuduk. Soalnya dari leher ke dada itu yang dirasakan sakit banget. Lalu yang ketiga itu ada sakit kepala hebat yang tidak seperti biasanya. Misal nih, orang kalau sakit kepala kan cuma seperti ini, aduh kepalanya sakit banget. Tapi di meningitis ini sakit kepalanya tuh benar-benar yang sakit banget sampai benar-benar yang sakit. Terus habis itu ada mual, yaitu seperti ini demonstrasinya. Lalu yang ke selanjutnya itu setelah mual, biasanya di meningitis itu manifestasi klinisnya itu ada muntah seperti ini. Nah, kira-kira demonstrasinya seperti itu. Lalu selanjutnya ada kebingungan atau kesulitan berkonsentrasi. Misal kalian sedang mengerjakan ujian seperti ini. Kalian tuh sebenarnya lagi ujian, tapi di pikiran kalian itu kalian tidak memikirkan soal ujian tersebut. Jadi kalian sedang ujian, tapi pikirannya tuh di luar sana. Kalian tuh mikirnya kayak pikirannya tuh beda. Misal kalian lagi ujian, di depan kalian soal, tapi yang kalian pikir itu kayak pekerjaan di rumah, seperti itu. Baik, itu saja penjelasan tentang meningitis pada stase saraf pusat. Terima kasih. Baik, yang kedua pada materi patofisiologi sistem yaitu ada stase sistem saraf tepi. Nah, pada stase sistem saraf tepi saya mengambil kasus CTS yaitu carpal tunnel syndrome. CTS adalah kondisi medis yang terjadi ketika saraf medianus melewati terowongan pada karpal di pergelangan tangan, mengalami tekanan atau kompresi. Terowongan karpal adalah ruang sempit yang dibentuk oleh tulang-tulang pergelangan tangan, tulang karpal, dan ligamen yang kuat. Saraf medianus berfungsi memberikan sensasi dan mengontrol gerakan pada ibu jari dan beberapa jari. Lalu CTS juga memiliki patofisiologi. CTS umumnya disebabkan oleh kombinasi antara tekanan dan tarikan pada saraf medianus. Peningkatan tekanan di dalam terowongan karpal dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu seperti cedera atau trauma, yaitu cedera pada pergelangan tangan dapat menyebabkan pembengkakan atau peradangan di dalam terowongan karpal. Di sini ya biasanya. Terus yang kedua itu ada kondisi medis. Beberapa kondisi medisnya itu seperti artritis, reumatoid artritis, diabetes, hipotiroidisme, dan kehamilan dapat meningkat resiko terjadinya CTS. Selanjutnya itu ada gerakan berulang, seperti aktivitas yang melibatkan gerakan tangan atau pergelangan tangan itu berulang, seperti mungkin makan atau mengetik, terutama jika dilakukan dengan posisi yang tidak ergonomis. Dapat menyebabkan iritasi dan pembengkakan pada tendon dari dalam terowongan karpal. Selanjutnya itu biasa terjadi pada faktor genetik. Beberapa orang mungkin memiliki terowongan karpal yang lebih kecil secara alami, sehingga lebih rentan terhadap CTS. Selanjutnya itu ada perubahan hormonal, yaitu kondisi seperti kehamilan, menopause, obesitas, dan penggunaan kontrasepsi oral dapat mempengaruhi keseimbangan cairan dalam tubuh dan meningkatkan tekanan pada saraf medianus. Adapun selanjutnya itu ada manifestasi klinis tentang CTS. Gejala CTS dapat bervariasi dari ringan hingga berat, biasanya berkembang secara bertahap.
Yang pertama itu manifestasi klinisnya itu ada nyeri pada tangan atau pergelangan tangan yang dapat menjalar hingga ke lengan atas. Misal dari sini, ini tuh nyeri banget sampai ke atas sini, nyerinya itu menjalar sampai dari terowongan medianus ini atau pergelangan tangan di sini dari karpal naik ke sini tuh nyeri banget rasanya. Ini sangat nyeri banget. Lalu yang selanjutnya itu kesemutan dan mati rasa. Sensasi kesemutan atau mati rasa pada jaringan tangan, terutama di ibu jari. Di sini ini tuh benar-benar yang kesemutan atau kadang sampai mati rasa, nggak kerasa sama sekali. Misal yang ini bisa nih, yang ini sebagian sini tuh kerasa, yang jari-jari sini, tapi yang sini benar-benar nggak ada rasanya. Mau dicubit ke apapun dia tidak merasakan sakit sama sekali. Yang paling utama itu di ibu jari, lalu dia naik ke telunjuk, ke jari tengah, dan sebagian jari manis. Jadi dari sini, dari ibu jari sampai sini, dari metakarpal 3, 4, dan setengah dari metakarpal. Lalu biasanya pada CTS itu mengalami kelemahan pada tangan atau pergelangan tangan yang membuat sulit untuk menggenggam benda atau melakukan tugas-tugas yang membutuhkan kekuatan tangan. Seperti misal ini saya bisa menggenggam pada tangan saya yang sehat, tetapi pada tangan saya yang sakit itu saya kesulitan untuk menggenggam barang tersebut. Seperti ini tuh sakit banget, sering terjadi jatuh nih. Perbedaannya ini saya bisa menggenggam, tetapi di sini saya cuma bisa menempelkan tangan saya di sini. Untuk menggenggam itu seperti sulit banget rasanya, kesulitan. Lalu selanjutnya ada penurunan koordinasi, yaitu kesulitan dalam melakukan gerakan halus dengan jari-jari tangan. Misal memegang ini, saya kadang tidak bisa merasakannya. Lalu atrofi otot, yaitu pada kasus yang parah dan berlangsung lama dapat terjadi penyusutan otot-otot di pangkal ibu jari, yaitu di sini. Di sini seringkali merasakan kesulitan. Misal ini ibu jarinya bisa buat menggenggam nih seperti ini, tapi di sini ibu jarinya tidak bisa buat menggenggam, atau saya kesulitan dalam menggenggam barang ini, padahal di tangan sebelahnya saya bisa, tetapi di tangan yang terkena CTS itu tidak bisa. Baik, saya selanjutnya akan menjelaskan patologi sistem pada stase kardiovaskular. Nah, pada stase kardiovaskular saya mengambil kasus hipertensi, yaitu kondisi medis kronis di mana tekanan darah pada dinding arteri meningkat secara persisten. Kondisi ini sering dijuluki sebagai silent killer, pembunuh senyap, karena seringkali tidak bergejala namun dapat menyebabkan komplikasi fatal seperti stroke atau serangan jantung. Jadi, patofisiologi hipertensi yaitu renin. Yang pertama ada renin angiotensin aldosteron yang biasa disebut RAAS, yaitu ginjal melepaskan renin yang memicu produksi angiotensin 2, vasokonstriktor kuat, dan aldosteron menyebabkan penyerapan air dan garam, sehingga volume darah meningkat dan pembuluh darah menyempit. Yang kedua yaitu ada disfungsi endotel, yaitu kerusakan pada lapisan dalam pembuluh darah menyebabkan pembuluh darah kaku dan sulit melebar. Yang ketiga, ada aktivitas saraf simpatis, yaitu peningkatan aktivitas saraf ini meningkatkan denyut jantung dan menyempitkan pembuluh darah, serta iskemik. Yang keempat, yaitu ada faktor genetik dan lingkungan, yaitu asupan garam yang tinggi, obesitas, dan kurangnya aktivitas fisik berkontribusi pada penebalan dinding arteri, yang biasa disebut remodeling vaskuler. Baik, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan manifestasi klinis tentang kasus hipertensi. Yang pertama itu ada sakit kepala hebat seperti ini. Manifestasi klinis selanjutnya yaitu ada gangguan penglihatan atau pandangan itu kabur seperti ini. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan materi patofisiologi pada stase kardiopulmonal.
Nah, pada stase kardiopulmonal, saya mengambil kasus asam bronkial. Jadi, asam bronkial itu penyakit inflamasi kronik saluran napas yang ditandai oleh hiperresponsif bronkus terhadap berbagai rangsangan, menyebabkan penyempitan saluran napas yang reversibel dapat kembali normal dengan pengobatan. Nah, pada asma terjadi reaksi imun berlebihan atau hipersensitivitas tipe 1 yang dipicu oleh alergen seperti debu, serbu sari, asap, atau infeksi. Jadi patofisiologinya, paparan alergen dikenali oleh sel dendritik mengaktivasi sel T helper tipe 2, sel mast degranulasi melepaskan histamin, leukorin, prostaglandin. Lalu dari uraian patofisiologi di atas tersebut, maka reaksi yang berikutnya akan terjadi yaitu ada bronkoplasme, yaitu penyempitan pada otot polos bronkus, edema mukosa bronkus, atau peningkatan sekresi mukus inflamasi kronik dengan infiltrasi eosinofil atau limfosit. Baik, manifestasinya itu ada sesak nafas atau dyspnea seperti lalu manifestasi yang kedua itu ada batuk, terutama di malam hari atau dini hari. Misal sedang duduk di malam hari, tiba-tiba kalian merasakan batuk yang terus-terusan tidak berhenti, kayak sampai di sini tuh terasa berat sekali. Terus abis itu yang ketiga itu ada dada terasa berat atau tertekan seperti sesak nafas yang berlebihan. Lalu itu semua dapat membaik secara spontan atau bronkodilator. Nah, manifestasi selanjutnya pada asam bronkial yaitu ada bunyi wheezing di saat nafas seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan patologi sistem pada stase muskuloskeletal non-bedah. Nah, pada muskuloskeletal non-bedah, saya mengambil kasus frozen shoulder. Jadi, frozen shoulder adalah kondisi yang menyebabkan nyeri dan kekakuan pada sendi bahu. Kondisi ini terjadi akibat peradangan dan penebalan pada kapsul sendi bahu yang menyebabkan terbatasnya ruang gerak. Nah, selanjutnya yaitu ada patofisiologi pada frozen shoulder. Yang pertama itu ada inflamasi. Inflamasi yaitu terjadinya peradangan pada kapsul glenohumeral yang biasanya ditandai dengan peningkatan sitokin inflamasi. Lalu yang kedua itu ada penebalan pada kapsul. Biasanya kapsul glenohumeral mengalami kontraktur dan terjadi penurunan pada volume kapsuler. Secara anatomi, biasanya terjadi perubahan struktur berupa penebalan dan fibrotik di area sekitar interval rotator cuff. Interval rotator cuff penting untuk stabilitas sendi glenohumeral, terdiri dari ligamen coracohumeral, tenon bisep, dan kapsul glenohumeral. Lalu selanjutnya patofisiologinya itu ada fibrosis, yaitu fibrosis terjadi pembentukan jaringan parut atau adesi di dalam kapsul sendi yang menyebabkan kekakuan dan keterbatasan gerak. Baik, selanjutnya pada patologi sistem bedah, stase bedah, saya mengambil kasus yaitu laminektomi. Baik, selanjutnya pada materi patofisiologi non-bedah, saya mengambil kasus yaitu laminektomi. Nah, laminektomi itu prosedur pembedahan tulang belakang yang bertujuan untuk mengangkat lamina bagian posterior dari vertebra untuk memberikan ruang pada struktur neural. Operasi ini terutama digunakan untuk mengurangi kompresi pada medula spinalis atau akar saraf akibat stenosis, flanum, dan tumor. Jadi patofisiologinya itu
membuka kanalis spinalis yang menyempit, menurunkan tekanan pada medula spinalis, cauda equina, akar saraf spinal, retrorasi aliran darah, atau selanjutnya perbaikan fungsi neurologis. Nah, manifestasi klinis pada stase bedah pada kasus laminektomi yaitu pertama ada nyeri lokal pada area insisi atau punggung leher dan punggung bawah. Nyeri dapat meningkat saat batuk, bersin, atau bergerak pada fase awal post operasi. Misal nih, nyeri pas saat batuk, misal lagi batuk. Aduh, sininya nyeri banget bagian punggung leher sampai punggung bawah. Itu rasanya nyeri sekali. Terus abis itu yang kedua, nyerinya tadi ada bersin seperti hacing, hacing. Dari punggung leher sini sampai punggung bawah itu merasakan nyeri yang sangat meningkat. Bener-bener yang meningkat, yang tadinya biasa aja ketika kita bersin hacing kayak gitu, dia nyerinya sangat meningkat di posisi punggung leher dan punggung bawah. Terus pada saat bergerak, misal mau ngambil apa, bergerak seperti ini, kayak mau ngambil apa, kayak itu punggung bawahnya tuh rasanya sakit banget. Lalu yang kedua, manifestasinya itu ada keterbatasan ROM, yaitu tulang belakang menurun karena nyeri dan penyembuhan jaringan. Postur cenderung membungkuk untuk menghindari rasa nyeri. Jadi ketika kita ingin menghindari rasa nyeri pada kasus laminektomi itu, kita jalan, misal kita mau berjalan, jalannya kita bungkuk kayak gini, tik 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 tik, kita jalan dengan posisi bungkuk karena ketika kita sakit laminektomi, kita membungkuk gini, dia tidak akan nyeri saat dibuat jalan. Lalu ketika kita luruskan seperti ini, kita jalan, ini rasanya dari punggung leher sampai punggung bawah itu rasanya sakit banget atau nyeri sekali. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan patologi sistem dengan stase integumen. Pada stase integumen, saya mengambil kasus serosis. Serosis atau serosis cutis adalah istilah medis untuk kondisi kulit yang sangat kering. Nama ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu seros, yang berarti kering. Secara patologis, serosis terjadi ketika lapisan paling luar kulit, stratum corneum, kekurangan air dan lemak atau lipid, sehingga fungsi perlindungan kulit terganggu. Bagaimana terjadinya? Terjadinya yaitu kulit manusia membutuhkan kelembapan agar tetap fleksibel. Pada serosis terjadi gangguan pada mekanisme, yaitu definisi lipid. Definisi lipid yaitu kulit kekurangan serenamide, kolesterol, dan asam lemak yang berfungsi sebagai semen untuk mengikat sel-sel kulit. Yang kedua yaitu kehilangan air transepidermal yang bisa disebut TEWL, yaitu karena lapisan pelindungan barrier rusak, air di dalam kulit menguap keluar lebih cepat ke udara. Yang ketiga ada penurunan NMV, yaitu natural moisturizing factor, kurangnya zat alami penarik di dalam sel kulit seperti area dan asam laknat. Yang keempat ada deskumanasi abnormal, yaitu sel kulit mati tidak terkelupas satu persatu secara halus, melainkan menggumpal sehingga kulit menggumpal atau tersisik dan kasar. Nah, gejala serosis biasanya memburuk pada cuaca dingin, kelembapan rendah atau pada AC, atau setelah sering mandi dengan air panas. Manifestasinya yang pertama yaitu ada kulit kasar. Saat diraba seperti ini, permukaan kulit terasa tidak rata dan kering. Yang kedua, pruritus atau gatal-gatal. Gejala yang paling sering dikeluhkan seringkali memicu keinginan untuk menggaruk seperti ini.
Lalu selanjutnya ada kulit bersisik. Kulit bersisik yaitu munculnya serpihan halus berwarna putih keabuan. Misal di sini ini timbul kulit bersisik berwarna keabuan. Lalu yang terakhir yaitu ada eritema, yaitu kemerahan, terjadi iritasi atau peradangan akibat garukan. Nah, dia akan muncul kemerahan seperti ini. Selanjutnya, pada patologi sistem stase pediatri, saya mengambil kasus hidrosefalus. Hidrosefalus adalah kumpulan kondisi medis di mana ada penumpukan cairan cerebrospinal yang biasa disebut dengan CSF di dalam rongga otak ventrikel yang menyebabkan pembesaran ventrikel dan tekanan pada jaringan otak. Cairan CSF berfungsi melindungi otak dari sumsum tulang belakang, namun penumpukannya dapat merusak struktur dan fungsi otak jika tidak ditangani. Nah, manifestasi klinisnya yang pertama itu biasanya terjadi pada bayi di bawah 2 tahun. Yang kedua, ada pembesaran kepala yang tidak proporsional dengan pertumbuhan badan. Seperti ini, saya tidak bisa mencontohkannya, saya tidak bisa mendemonstrasikannya. Nanti saya akan tunjukkan fotonya seperti di atas. Atau nanti saya akan menampilkan video tentang anak yang terkena hidrosefalus. Yang kedua, yaitu kulit kepala yang ketat atau mengkilap dengan pembuluh darah yang tanpa jelas. Nih, hidrosefalus itu biasanya dominan kepalanya besar, lalu kepalanya akan sedikit ketat dan tidak akan ada rambutnya. Lalu di bagian sini akan mengkilap atau glowing. Nah, yang ketiga, ada mata terlihat menjorok ke bawah, Segni the sunset, seperti ini. Kadang seperti ini, dia tuh menjorok ke bawah ke sini, seperti ini. Lalu yang selanjutnya ada muntah atau kurang nafsu makan dan kesulitan tidur. Misal mau makan tapi tiba-tiba dimuntahin. Lalu pada anak-anak dewasa biasanya itu sakit kepala yang parah, terutama di pagi hari atau setelah bangun tidur. Misal kita tidur, lalu kita bangun, kita akan merasakan sakit kepala yang sangat parah. Baik, selanjutnya pada patologi sistem stase olahraga, saya mengambil kasus sprain ankle. Sprain ankle yaitu cedera yang terjadi saat ligamen atau jaringan ikat yang menghubungkan tulang dengan tulang di pergelangan kaki meregang secara berlebihan atau robek. Kondisi ini biasanya terjadi ketika kaki berputar atau melipat secara tidak wajar di luar rentang gerak normalnya. Jadi, ligamen yang terlibat yaitu yang paling sering terkena itu ligamen ATFL yang bisa disebut ligamen talofibural anterior. Proses kerusakannya saat kaki menekuk ke dalam secara mendadak, beban tubuh memaksa ligamen meregang melampaui batas elastisitasnya. Hal ini menyebabkan robekan serat kolagen mikro grade 1 hingga robekan total yaitu grade 3. Respon inflamasinya yaitu kerusakan jaringan memicu pelepasan mediator kimia yang menyebabkan pembuluh darah melebar atau vasodilitasi. Hal ini memicu pembengkakan, rasa panas, dan kemerahan di area cedera. Manifestasi klinis yang pertama itu ada nyeri tekan di bagian sini. Di bagian sini itu nyeri banget saat ditekan. Di bagian sebelah sini itu sangat nyeri. Lalu manifestasi klinis yang kedua itu ada
memar atau perubahan warna kulit seperti ini. Ada kemerahan atau kadang itu warnanya bisa biru atau merah keunguan.